Puji Tuhan, haleluya, shalom buat semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, keadaan apapun yang saudara sedang alami, percayalah bahwa Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Kesempatan yang indah ini saya ingin berbagi melalui program renungan singkat yang saya beri judul Setitik Pengharapan. Kiranya lewat program renungan singkat ini saudara dan saya diberkati. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam perenungan singkat ini, saya ajak saudara untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur bagi Tuhan, sebab oleh kasih-Mu kami dianugerahkan kesempatan untuk mendengar, merenung, dan melakukan renungan singkat yang akan kami nikmati bersama. Roh Kudus tolong kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi Roh Kudus tolong kami untuk melakukan apa yang menjadi perintah firman. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Saudaraku yang terkasih, tema dari perenungan kita di kesempatan yang indah ini saya beri judul Hati-hati dengan Hati. Dan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan untuk tema ini terambil dari Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Saudaraku, Amsal 4 ayat 23 memberikan satu sinyal penting bagi kita, memberikan satu warning kepada kita untuk kita senantiasa menjaga hati, karena hati adalah sumber kehidupan. Saya dapat berkata bahwa kalau hati kita beres, hidup kita pasti beres. Dalam kenyataan hidup kita hari lepas hari, sejak kita kecil sampai hari ini, kita tentu menyadari bahwa hati kita tidak kebal terhadap yang namanya kebencian, perasaan kecewa, kepahitan, dendam, amarah, iri hati, dan banyak lagi hal-hal yang lain yang seringkali dalam interaksi kita dengan sesama, hal-hal tersebut bisa bercokol di hati kita. Dalam hubungan kita dengan ayah dan ibu kita, dengan anak-anak kita, dengan adik kita atau kakak kita, dengan rekan-rekan sepelayanan, teman di pekerjaan, bahkan dengan orang-orang yang mungkin saja kita cintai, tapi akhirnya dalam kenyataannya kita menjadi terluka oleh keputusan-keputusan yang mereka buat, oleh hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita harus menerima sebuah kenyataan bahwa di hati kita ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang merusak hubungan kita dengan sesama. Nah, kesempatan ini, kalau saudara perhatikan di video ini, ada begitu banyak bunga yang saya videokan. Ini menjadi satu perenungan juga bagi kita, bahwa hidup ini ibarat bunga yang memberikan warna-warni yang indah bagi orang yang melihat dan menikmatinya. Kalau kita perhatikan bunga ini, ketika pagi dia mekar, dia indah. Tapi ketika sore hari dia akan layu dan dia akan gugur. Itulah gambaran dari hidup kita yang sangat sementara ini. Sehingga kita belajar dari bunga
Agar hidup yang singkat ini pun kita bisa memberikan warna-warni yang indah bagi siapapun yang ada di sekitar kehidupan kita. Tetapi sepanjang kepahitan, kebencian, kekecewaan, amarah, dendam masih menguasai hati kita, maka betapa sulit untuk kita memberikan warna yang indah bagi orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Bahkan hal-hal tadi bisa menjadi tembok menghalang dalam hubungan kita dengan ayah ibu, hubungan kita dengan anak-anak, hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai, hubungan kita dengan adik dan kakak kita, dengan rekan-rekan sepelayanan, bahkan dengan banyak orang. Mari, waktu sangat singkat. Kiranya waktu yang sangat singkat ini kita mengaturnya secara baik untuk membenahi segala sesuatu yang ada di hati kita, agar di hati kita ada Kristus, ada firman, ada Roh Kudus yang senantiasa memperbarui kehidupan kita hari lepas hari, sehingga di dalamnya semua yang tidak berkenan tadi boleh tersingkir dari hati kita, dan pada akhirnya kita boleh memberikan warna-warni yang indah bagi orang di sekitar kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, supaya hidup yang singkat ini menjadi bermakna, berarti bagi sesama kita, dalam hubungan kita dengan ayah ibu, adik kakak, hubungan dengan rekan-rekan pelayanan, hubungan dengan siapapun akan menjadi manis dan indah, dan di dalamnya Tuhan Yesus dimuliakan. Kiranya perenungan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk perenungan yang singkat ini. Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami yang sangat sementara ini. Kami mau buang semua yang tidak berkenan di hati kami, agar hanya ada Tuhan Yesus di hati kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku yang kekasih untuk perenungan yang singkat ini. Tuhan memberkati.